ummati, ummati, ya Allah, umatku ya Allah, umatku ya Allah. Nangis Nabi itu. Lihat Nabi Ibrahim mengadukan tentang umatnya, Nabi Isa juga mengadukan tentang umatnya. Terasa berat di hati Nabi memikirkan nasib umatnya, apalagi umatnya yang ada di akhir zaman ini yang nggak pernah ketemu beliau kan. Akhirnya Allah mengutus malaikat Jibril. Tanyakan Jibril kepada Muhammad, apa yang telah membuatnya menangis? Ketika Nabi menyampaikan itu, Allah pun berpesan kembali, sampaikan kepada Muhammad, wahai Jibril, inna sanurdika fi ummatik wala nasu'uk. Sampaikan kepada Muhammad bahwa kami akan membuat Muhammad senang tentang umatnya dan tidak akan membuatnya kecewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma iftah lana hikmatak wanshur 'alaina rahmatak min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pagi hari ini kita masih diberikan nikmat kembali. Nikmat terbesar bagi kita umat beriman adalah diberi kekuatan untuk melaksanakan ibadah. Bersyukur pagi ini kita masih dibangunkan oleh Allah, masih bisa bangun dan masih bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Betapa banyak orang yang sudah bangun dari sebelum subuh bahkan, tapi tidak dimudahkan kakinya untuk melangkah ke tempat sholat. Mudah-mudahan ini menjadi pertanda bahwa Allah cinta pada kita semua. Karena Allah ingin kelak nanti di akhirat saat kita dibangkitkan kembali, tempat kita adalah surga. Ya. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan membahas tentang kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Ini yang barangkali perlu kita cermati agar kita punya alasan untuk mencintai beliau. Karena tidak pernah kita melihat wajah Rasulullah, kita tidak pernah berjumpa dengan beliau, tidak pernah mendengar seperti apa tutur katanya. Kita hanya membaca, mendengar apa yang disabdakan oleh beliau, tapi kita yakin dan percaya itu kebenaran yang dibawanya. Nah, mudah-mudahan beberapa keterangan ini semakin menguatkan kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena hanya itu modal kita untuk bisa bertemu Rasul kelak di akhirat. Jika tidak ada kecintaan di hati kita kepada Nabi, wallahu alam, apakah Rasul akan mengakui kita nanti di akhirat sebagai umatnya atau tidak. Jika tidak ada keterangan atau dalil
yang menjelaskan tentang bagaimana cintanya Rasulullah kepada umatnya, maka cukup bagi kita satu firman Allah yang ada di surah At-Taubah ayat 128, mau akhir itu. Insya Allah Bapak Ibu mungkin sudah hafal ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum, apa lanjutannya? Rasulun min anfusikum, terus azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. At-Taubah 128. Boleh sambil dicek barangkali saya salah nama suratnya ya. Laqad ja'akum, sungguh telah datang pada kalian rasulun, seorang rasul, min anfusikum, yang rasul tadi utusan Allah ini berasal dari diri kalian, yaitu dari jenis kalian. Allah tidak mengutus malaikat, juga Allah tidak mengutus jin, karena sulit kita berkomunikasi dengan malaikat dan jin, tidak bisa dilihat. Bagaimana menjadikannya suri tauladan? Tapi yang diutus oleh Allah adalah manusia, sama seperti kalian, memiliki sifat-sifat manusiawi, memiliki kebiasaan yang sama, suka makan, suka minum, berjalan ke pasar, begitu, sehingga mudah bagi kalian untuk melihat, mencontoh apa yang menjadi suri tauladan darinya. Terus bagaimana sifat Rasul ini? Azizun 'alaihi ma 'anittum, terasa berat olehnya apapun yang menyulitkan kalian. Artinya Rasulullah akan merasa bersedih manakala ada sesuatu yang memberatkan umatnya, ketika umatnya disulitkan oleh sesuatu. Maka seandainya hari ini Rasulullah masih ada, pasti Rasulullah akan bersedih melihat sebahagian umatnya ada yang dizalimi sehingga tidak berleluasa tinggal di negerinya, terusir dari tempatnya. Saudara-saudara kita di Rohingya itu, mereka harus pergi meninggalkan tempat tinggalnya, sehingga negara Bangladesh harus menyediakan hektaran hutan untuk menampung tuh orang-orang yang lari dari Rohingya ini, Pak. Insya Allah. Siapa mereka? Umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena mereka beriman. Begitu juga di tempat-tempat lainnya, atau bahkan juga di negeri kita, ya, masih ada sebahagian umat Islam ini yang juga mendapat perlakuan tidak adil, zalim. Seandainya Rasulullah masih ada, Rasulullah akan sedih melihat itu. Azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum, dia sangat gigih, bersemangat untuk memberikan yang terbaik untuk kalian, baik urusan dunia ataupun urusan akhirat. Harisun 'alaikum, ya bil mu'minina raufur rahim, dan memiliki kesantunan serta kasih sayang terhadap orang-orang yang beriman. Sayangnya Nabi luar biasa, ya. Bahkan orang yang mungkin ini di kalangan sahabat ada seseorang yang tidak terkenal namanya, sahabat lain pun tidak ada yang perhatian dengannya,
tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu mencintainya. Ada seorang sahabat namanya Julaibib. Pernah dengar, Pak? Hah? Sahabat namanya Julaibib. Ya, jarang dengar namanya kan? Kalau sahabat Nabi yang sering kita dengar ya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, begitu. Ya, ada juga sahabat-sahabat lainnya. Ini Julaibib. Ya, jangankan kita, kalangan sahabat pun tidak banyak yang mengenalnya. Kenapa? Karena Julaibib bukan orang kaya. Julaibib seorang fakir. Masjid adalah tempat tinggalnya dan tempat singgahnya. Tanah adalah tempat tidurnya. Tangan adalah bantal yang digunakannya untuk tidur. Baju bekas itulah pakaiannya. Itu Julaibib. Tidak cukup hanya di situ, bahkan wajahnya Julaibib ini tidak menarik, Pak. Lengkap sudah penderitaannya ya. Sudah fakir, jelek pula rupanya. Begitu kata orang, sehingga tidak ada yang mau dekat dengannya. Tapi Julaibib setiap kali sholat berjamaah selalu di saf depan. Setiap kali ada seruan perang, lebih dulu dia maju. Itu Julaibib. Pantas kalau Rasul cinta. Ya. Kenapa? Karena kesolehan dan ketakwaannya. Sayangnya di kita banyak yang seperti Julaibib, tapi sayangnya juga enggak takwa. Fakir, enggak punya apa-apa, tapi juga males sholat. Waduh, terus apa yang mau diharapkan itu? Sudah fakir di dunia, ibadah juga enggak ada, di akhirat mau mengharapkan apa itu? Nah, ini Julaibib, Pak. Tidak ada seorang perempuan yang mau dekat dengannya. Ya, sampai dia mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya mah nggak akan laku. Itu karena wajahnya jelek, gitu. Kata Nabi, jangan begitu. Di sisi Allah tidak ada orang yang tidak laku. Allah sudah menentukan jodoh bagi setiap orang. Sampai ketika ada informasi bahwa satu saat akan ada perang, nah, Julaibib udah siap-siap tuh, mempersiapkan diri untuk perang. Kata Nabi, ala tatazawwaj? Mau ngapain kamu? Kamu kan mau nikah. Duh. Kata Julaibib, ya Rasulullah, mau nikah sama siapa? Tidak ada perempuan yang suka dengan saya. Tanya kedua kali, ketiga kali, tetap jawabannya begitu. Apa kata Rasulullah? Julaibib, pergilah ke rumahnya si Fulan, salah seorang tokoh sahabat Ansor, penduduk Madinah. Sampaikan salam dariku kepadanya, sampaikan pesan dariku, nikahkanlah putrimu padamu. Oh Allah, pesannya begitu. Nah, kira-kira kalau kita dapat pesan begitu, terima nggak tuh? Kalau bapak punya istri, punya anak begitu perempuan, Julaibib datang ke rumah begitu, kira-kira terima nggak, Pak? Kira-kira. Nah, begitu sampai Julaibib menyampaikan pesan Rasul, apa kata ayahnya? Maaf Julaibib, saya nggak mungkin menikahkanmu dengan putriku. Ditolak, Pak. Ya biar bagaimanapun juga orang tua pasti melihat lahiriah, ya nggak? Iya. Begitu ibunya lihat datang sama, Pak. Menolak juga ibunya. Dan yang tak disangka adalah
Ternyata putrinya, Pak, Bu, begitu dengar ayah ibunya menolak, apa kata putrinya? Ayah, ibu, apa kalian berani menolak permintaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Saya siap menikah dengannya. Masya Allah. Hah? Nggak akan ketemu, Pak, perempuan begitu sekarang. Nggak lihat wajah gitu, tapi lihat kesolehannya. Akhirnya Julaibib pun menikah. Inilah perhatian Nabi itu. Sampai urusan begitu pun Nabi perhatikan. Menikah, tapi setelah menikah seruan perang pun disampaikan, langsung berangkat perang, ikut perang Uhud, Pak. Kalau kita menjadi alasan dah, izin dulu ya Rasulullah, baru nikah saya. Nah, Julaibib nggak begitu mikirnya, langsung ikut perang, dan ternyata termasuk yang syahid dalam perang itu. Ya Allah, belum sempat menikmati pernikahannya, Pak. Nah, ketika selesai perang Uhud, Nabi bertanya kepada para sahabat, coba periksa siapa saja yang gugur dalam perang ini. Ya, didata semuanya. Nabi nggak menemukan ada nama Julaibib. Sampai Nabi tanya, kalian tidak kehilangan seseorang? Coba periksa kembali. Kedua kali, nggak ada disebut namanya itu. Kalian nggak merasa kehilangan seseorang, kata Nabi? Coba periksa lagi. Ya, Julaibib, kata Nabi. Nabi merasa kehilangan, sahabat yang lain enggak, Pak. Ya Allah. Akhirnya diperiksa kembali, diteliti, ketemu. Jenazahnya ada di antara 7 orang yang meninggal di situ. Begitu ketemu, apa yang dilakukan Nabi? Dirangkul Julaibib itu, ya, kepalanya dipangku oleh Rasulullah dan mengatakan, haza minni wa ana min. Dia termasuk umatku, kata Nabi, yang aku cintai, sambil disiapkan kuburnya. Tuh, gitu, Pak, cintanya Rasulullah itu. Apalagi kira-kira contoh lainnya? Nah, ini bukti lainnya selain ayat tadi. Jadi kalau ayat tadi menyatakan Nabi itu harisun alaikum, sangat gigih, bersemangat untuk kebaikan kalian, yang contohnya tadi itu urusan dunia Nabi perhatikan, apalagi urusan akhirat. Apalagi urusan akhirat. Pertama, nah ini bukti yang pertama, Pak. Satu ketika Aisyah radhiyallahu anha, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ummul mukminin, beliau bercerita, lamma ra'aitu minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam tiba nafsin. Nah, perhatikan nih ibu-ibu, Aisyah mau minta sesuatu kepada Rasul, suaminya. Tapi apa kata Aisyah? Ketika saya melihat keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang senang hatinya, tuh Bu. Jadi seorang istri itu kalau mau minta sesuatu dari suami, lihat dulu keadaan suaminya, kira-kira lagi seneng apa enggak. Tuh. Jadi kalau ibu lihat suami lagi duduk sambil pegang kepala begitu, nah lagi pusing berarti itu, jangan minta sesuatu dulu begitu. Apalagi cerita hutang mah. Biarkan dulu, biar tenang dulu. Nah, ini Aisyah mengatakan, ketika saya lihat Rasul sedang senang hatinya, baru Aisyah menyampaikan sesuatu. Bapak tahu apa yang diminta Aisyah? Apa yang dimintanya, Bu?
Kata Aisyah, ya Rasulullah, ud'ullah li. Bukan minta dunia, bukan minta harta, bukan minta jajan. Apa yang diminta Aisyah? Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah untuk saya. Pengen didoakan khusus oleh Nabi. Doa yang dimintanya, ya Allah. Langsung Rasul kabulkan. Saat itu juga Rasul angkat tangannya dan berdoa, Allahumma gfir li Aisyah ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar, ma asarrat wa ma a'lanat. Kata Nabi, ya Allah, ampunilah dosa-dosanya Aisyah, istri saya ini, yang terdahulu dan yang kemudian, yang ia lakukan sembunyi-sembunyi, yang ia lakukan terang-terangan. Senang banget Aisyah, Pak, dengar Nabi langsung menyebut namanya dalam doa. Saking senangnya, dia langsung menelungkupkan wajahnya ke pangkuannya itu. Begitu ngangkat kepalanya kembali, Rasul tanya, ayasurruki du'a ya Aisyah, apakah engkau merasa senang dengan doaku tadi Aisyah? Kata Aisyah, ya Rasulullah, bagaimana saya enggak senang didoakan khusus oleh Anda ya Rasul. Apa kata Nabi kemudian? Wallahi innaha la da'wati li ummati fi kulli salatin. Kata Nabi, demi Allah Aisyah, kalau kamu senang didoakan kayak begitu, demi Allah, itulah doaku untuk umatku setiap kali aku sholat. Masya Allah. Berarti setiap kali Nabi sholat, Nabi berdoa, ya Allah, ampuni dosa-dosanya umatku yang terdahulu dan yang kemudian, yang mereka lakukan sembunyi-sembunyi, yang mereka lakukan terang-terangan. Pantes kalau kita diperintahkan sholawat setiap kali sholat, kan? Rasul mendoakan kita setiap sholat itu. Tuh satu, Pak. Jadi da'watuhu li ummatihi fi kulli salatin. Rasulullah mendoakan kita umatnya setiap kali sholat. Nah, yang kedua, syafa'atuhu li ummati. Kedua, bukti kecintaan Nabi kepada umatnya adalah syafaatnya Rasul untuk umatnya. Syafaat itu apa, Pak? Syafaat itu apa? Kalau secara arti bahasa artinya pertolongan. Secara istilah syafaat itu artinya memohon kebaikan untuk orang lain. Itu syafaat. Ya, talabul khairi lil ghair, meminta, memohon kebaikan untuk orang lain, itu syafaat. Jadi bapak ibu mendoakan orang yang sudah meninggal, itu namanya memberi syafaat. Meminta kebaikan pada Allah untuk orang lain, gitu. Nah, tapi yang dimaksud syafaat Nabi di sini adalah nanti di akhirat. Nah, dalam satu sabdanya Nabi mengatakan begini, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi itu diberikan oleh Allah satu kesempatan berdoa dan doanya mustajabah. Wa ta'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Dan setiap nabi sudah menggunakan doa itu di dunia. Nabi Nuh sudah menggunakan doanya, Rabbi la tazar alal ardi minal kafirina dayyara. Kata Nabi Nuh, 950 tahun dakwah, cuma 80 orang yang mau ikut di atas kapalnya.
yang mau beriman, sampai akhirnya terucap doa dari mulut Nabi Nuh, ya Rabb, ya Tuhanku, jangan biarkan di atas muka bumi ini dari orang-orang kafir satu rumah pun. Apa yang terjadi? Tenggelam semua sedunia ini, nggak ada yang selamat, semuanya tenggelam, kecuali yang di atas kapalnya Nabi Nuh itu. Begitu juga nabi-nabi yang lain. Bahkan seandainya Nabi mau menggunakan doa ini, Nabi nggak perlu hijrah dari Mekah ke Madinah. Selesai sudah, kafir Quraisy itu dihancurkan oleh Allah. Bahkan waktu Nabi ke Taif, sampai berdarah-darah kakinya dilempari batu oleh orang-orang Taif. Dalam doanya Nabi tidak pernah mengadukan mereka dan diturunkan azab. Bahkan malaikat penjaga gunung Taif saat itu datang menawarkan bantuan, ya Muhammad, jika engkau menghendaki, engkau tinggal minta, kami siap menimpakan gunung ini kepada mereka. Apa kata Nabi? Jangan. Aku berharap dari keturunan mereka ini nanti akan lahir orang-orang yang mau beriman kepada aku. Wah. Dan kata Nabi, wa inni ikhtaba'tu da'wati, dan aku, kata beliau, aku simpan kesempatan doaku itu. Kenapa? Syafa'atan li ummati yaumal qiyamah, karena aku ingin memberi syafaat kepada umatku nanti di hari kiamat. Jadi Rasul akan menggunakan doa ini nanti di akhirat, memohon agar Allah menyelamatkan umatnya. Mudah-mudahan termasuk kita, ya. Dan kata Nabi, beliau menyatakan, fahiya na'ilatun man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a, maka syafaatku itu, kata Nabi, akan diberikan kepada siapapun yang meninggal dunia di antara umatku, asalkan dia tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Artinya, siapapun yang meninggal dunia di antara umat Nabi, asalkan ada iman di hatinya dan tidak membawa dosa syirik, berhak untuk mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW. Tapi kalau kita pernah terlibat perilaku syirik dan belum sempat tobat, lalu dosa itu kita bawa sampai kita meninggal dunia, mohon maaf, berarti kita terhalang, nggak bisa dapat syafaat Nabi, dan dosa itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu Pak, bahaya. Makanya dosa syirik. Kalau syirik dalam pengertian Bapak Ibu menyembah berhala, insya Allah nggak pernah toh. Ya. Kalau syirik dalam pengertian mungkin pernah nyembah-nyembah patung, nyembah-nyembah pohon, nyembah-nyembah kuburan, tidak akan pernah. Tapi hati-hati, karena juga termasuk syirik walaupun tidak menyembahnya adalah meyakini adanya sesuatu yang bisa memberi pengaruh dengan sendirinya di luar kehendak Allah. Seseorang yang jualan, lalu dia dikasih sesuatu oleh seseorang, diminta untuk disimpan di warungnya. Nih, penglaris katanya. Kalau dia meyakini benda itu bisa memberi pengaruh atas larisnya dagangan,
berarti itu juga syirik, Pak. Ya, bapak punya cincin, walaupun nggak pernah disembah-sembah tuh cincin, cuman digosok doang nah. Tapi kalau berkeyakinan bahwa itu cincin punya pengaruh dengan sendirinya di luar kehendak Allah, sampai kurang pede berangkat keluar rumah tanpa membawa cincinnya. Wah, cincin saya ketinggalan nih. Hati-hati, keyakinan begitu berbahaya itu, ya, berbahaya. Nih, bukan nggak boleh pakai cincin, silahkan, Nabi juga pakai cincin. Ya, cincin cuman aksesoris aja, jangan diyakini ada macam-macamnya dah. Oh, ini cincin bukan sembarang cincin, nih ada khodamnya. Aduh. Nah, itu Pak, yang begitu-begitu masih ada toh? Kalau masih ada keyakinan begitu, meninggal dunia belum tobat, nggak akan dapat syafaat Nabi. Mohon maaf gitu. Harus bersih tauhid kita kalau ingin dapat syafaatnya Rasulullah. Ya. Dan syafaat Nabi ini macam-macam, Pak. Nanti di akhirat itu ada yang namanya syafaatul uzma. Syafaatul uzma ini yang dirasakan syafaatnya oleh seluruh umat manusia dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kapan? Saat manusia dikumpulkan setelah dibangkitkan dari kubur, dikumpulkan di mahsyar, dijemur dengan matahari yang jaraknya hanya 1 mil dan panasnya sudah dilipat gandakan oleh Allah, sehingga manusia merasa tersiksa saat itu. Dikumpulkan saja di situ. Akhirnya mereka datang ke Nabi Adam. Datang ke Nabi Adam, wahai Nabi, berdoalah kepada Allah agar segera memutuskan kami ini mau kemana ini. Jangan di sini, kami nggak kuat begitu. Ya. Apa kata Nabi Adam? Aku nggak berhak untuk memohon itu. Aku merasa malu karena merasa punya salah. Apa kesalahan Nabi Adam? Memakan buah apa? Kata siapa? Buah khuldi. Nggak ada namanya di Quran buah khuldi itu. Adanya buah yang terlarang. Itu yang nyebut itu syajaratul khuldi itu setan, Mbak. Iya. Jadi setan yang merayu Nabi Adam. Adam, mau nggak aku tunjukkan pada satu pohon, itu pohon adalah pohon kekekalan. Itu kalau kamu makan buahnya kamu kekal di sorga, gitu Pak. Rayuan si setan sebetulnya itu. Dia nyebut itu pohon kekekalan, gitu. Nah, cuman jadi populernya sampai sekarang tuh namanya buah khuldi katanya itu. Apalagi yang ditambah-tambahin tuh ceritanya. Nabi Adam baru sampai tenggorokannya terus jadi jakun katanya gitu ya. Wah, dari mana itu ceritanya? Kalau Siti Hawa udah sampai dada tuh jadi buah dada. Nggak ada, Pak, itu ya. Berlebihan lah itu mah. Nabi Adam menolak. Datanglah kepada Nuh alaihissalam. Akhirnya datang manusia ini berbondong-bondong ke Nabi Nuh. Nabi Nuh juga menolak, ternyata aku malu menghadap Allah. Kenapa? Apa salahnya Nabi Nuh? Nabi Nuh merasa bersalah karena sebab doaku manusia seluruh bumi ini tenggelam, katanya. Merasa bersalah gara-gara berdoa itu tadi tuh. Nabi Nuh. Datanglah ke Ibrahim alaihissalam. Datanglah berbondong-bondong ke Nabi Ibrahim. Menolak juga Nabi Ibrahim. Kenapa? Apa dosanya Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim merasa punya salah karena pernah berbohong 3 kali seumur hidupnya, Pak. Ya Allah, Pak, bohong 3 kali seumur hidup. Ya? Apa bohong yang pertama? Adalah bohong tentang istrinya saat melewati seorang raja yang zalim, yang nggak boleh lihat perempuan cantik begitu, yang punya suami pasti bakal dipaksa itu sama dia. Maka ketika ditanya Nabi Ibrahim, itu siapa? Kata Ibrahim, ini saudara saya.
Padahal maksudnya saudara seiman. Nggak bohong sebenarnya mah. Bohong yang kedua adalah ketika Nabi Ibrahim mengatakan saya sedang sakit. Ketika Nabi Ibrahim diminta untuk hadir saat di hari perayaan. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim berniat mau menyelinap dan mau menghancurkan berhala-berhala itu. Nabi Ibrahim mengatakan ini sakim. Padahal maksudnya saya ini manusia biasa dan mungkin saya bisa sakit. Begitu kan benar itu mah. Cuman yang diucapkan saya sakit. Bohong yang ketiga saat diinterogasi sama Namrud. Siapa yang sudah menghancurkan berhala-berhala ini? Apa katanya? Hah? Yang menghancurkan atau berhala-berhala ini kata Nabi Ibrahim adalah yang paling besar ini. Ya. Yang paling besar ini ada kapak di situ digantung kan? Yang dipahami oleh Namrud berarti yang melakukannya berhala itu kan? Padahal maksudnya Nabi Ibrahim ngasih tahu berhala yang paling besar ini, gitu. Yang melakukan penghancuran mah ya saya, gitu. Ya, cuma nggak diucapkan, gitu. Nah yang paling besar ini nih, itu tauriah namanya itu Pak. Ya. Bohong padahal tidak bohong. Tapi Nabi Ibrahim menganggap itu kesalahan besar. 3 kali bohong. Kita udah berapa kali bohong? Akhirnya Nabi Ibrahim menolak, Pak. Datanglah ke Nabi Musa. Datang ke Nabi Musa, menolak juga. Apa dosanya Nabi Musa? Hah? Membunuh. Saya pernah membunuh orang yang tidak diperintahkan untuk membunuhnya oleh Allah. Nggak sanggup saya memohon kepada Allah. Datanglah ke Nabi Isa. Terakhir Nabi Isa tuh, Nabi Isa juga menolak. Walaupun Nabi Isa tidak menyebut dosanya. Nabi Isa hanya mengatakan, aku dan ibuku dijadikan Tuhan oleh manusia, disembah-sembah. Aku malu menghadap Allah, gitu. Datanglah kepada Muhammad. Akhirnya mereka datang ke Nabi Muhammad. Lalu Nabi bersujud di bawah aras sampai Allah kemudian mengatakan, ya Muhammad, irfa' rasak. Muhammad, angkat kepalamu. Qul yusma. Berkatalah, bicaralah, pasti akan didengar. Isfa' tu syafa'. Berikanlah syafaatmu itu. Akhirnya Nabi mengizinkan dan Nabi mengatakan, ya Allah, segeralah beri keputusan manusia ini. Dan Allah mengatakan, ya, aku akan beri keputusan mereka. Inilah syafaatul uzmanya Rasulullah nanti di akhirat. Selain itu ada yang kedua adalah syafaat untuk ahli sorga. Diizinkannya ahli sorga memasuki sorga. Karena sebelum Nabi memasuki sorga, tidak ada yang diizinkan boleh masuk ke sorga, Pak. Ya Allah. Yang ketiga, syafaatnya Nabi khusus untuk pamannya Abu Thalib. Abu Thalib itu meninggalnya Islam apa kafir? Kafir. Walaupun Abu Thalib itu kan memelihara Nabi dari usia 8 tahun. Menikah dengan Khadijah dinikahkan oleh Abu Thalib. Begitu Nabi dapat wahyu, diangkat jadi Rasul, apa kata Abu Thalib? Katakan kepada keponakanku, pamanmu yang merawatnya dari kecil akan selalu melindungi dia, sehingga tidak ada kafir-kafir Quraisy yang berani mengganggu Nabi. Karena Abu Thalib ditokohkan oleh mereka. Tapi saat menjelang wafatnya, hadir di situ ada Abu Jahal, Abu Lahab, tokoh-tokoh Quraisy. Nabi bisikan di telinga Abu Thalib, paman, ucapkanlah la ilaha illallah. Apa kata pamannya? Nengok ke tokoh-tokoh yang lain itu. Kata Abu Jahal, Abu Thalib, memangnya kamu sudah benci dan nggak suka lagi dengan agama nenek moyang kami? Pengaruh lagi sama Abu Jahal, Abu Lahab di tokoh-tokoh sampai akhirnya
meninggal dunia, menghembuskan napas terakhirnya, belum sempat mengucapkan kalimat tauhid. Dan Nabi berjanji, la astaghfirannallaha laka ma lam unha anka. Kata Nabi, paman, saya akan minta ampun pada Allah untukmu selama itu tidak dilarang. Akhirnya turun firman Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberi petunjuk pada siapa yang kau cintai. Allah lah yang berkehendak memberi petunjuk pada siapa yang dia kehendaki. Turun juga firman Allah di surat At-Taubah 113 bahwa maka lin nabiyyi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli kurba. Tidak layak, tidak boleh seorang nabi dan orang-orang yang beriman untuk memintakan ampunan bagi orang-orang musyrik walaupun mereka itu kerabat sendiri. Nggak boleh tuh, dilarang oleh Allah akhirnya. Tapi Rasul mengatakan nanti di akhirat Allah mengizinkan beliau untuk memberikan syafaat untuk pamannya, tapi bukan menggugurkan siksanya. Kata Rasulullah, pamanku adalah orang yang paling ringan siksanya nanti di neraka itu. Dalam satu versi hanya dipakaikan sendal dari neraka. Dalam satu versi riwayat nerakanya paling dangkal, cuma sampai mata kaki, dan itu pun kepalanya mendidih. Masya Allah, Pak. Itu neraka tuh begitu ya. Nah, itu syafaat untuk pamannya. Ada lagi syafaat Nabi untuk orang-orang yang beriman yang masuk surga supaya derajatnya diangkat lebih tinggi. Ada lagi syafaat Nabi yang diberikan kepada orang-orang mukmin yang berdosa agar mereka tidak dimasukkan ke neraka. Bahkan ada syafaat Nabi yang diberikan kepada umat Islam, umatnya Rasulullah yang sudah dimasukkan ke neraka, dikeluarkan oleh Rasulullah SAW itu ya. Asal syaratnya apa tadi? Ada tauhid, ada iman di hatinya. Lalu apalagi kecintaan Nabi kepada umatnya nih? Bukti lainnya, satu ketika Nabi membaca Al-Quran lalu melewati satu ayat surah Ibrahim ayat 36. Di situ dikisahkan Nabi Ibrahim mengadu kepada Allah tentang kaumnya. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Ya Allah, ya Tuhanku, berhala-berhala itu telah banyak menyesatkan manusia. Faman tabi'ani fa innahu minni. Maka siapa yang mau mengikutiku maka dia termasuk golonganku ya Allah. Wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Tapi siapa yang durhaka kepadaku, tidak mau mengikutiku ya Allah, maka sesungguhnya engkau maha pengampun, maha penyayang. Baca lagi Quran lewat surat Al-Maidah ayat 118. Di situ Nabi menemukan Nabi Isa yang berdoa mengadukan umatnya juga. In taghfir lahum fa innahum ibaduk wa in tu'azzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Jika engkau ya Allah mau mengazab mereka, itu adalah hakmu dan mereka adalah hamba-hambamu. Tapi jika engkau mau mengampuni mereka, kata Nabi Isa, maka sesungguhnya engkau adalah zat yang maha pengampun. Al-Aziz itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Setelah lewat ayat itu, Nabi lalu mengangkatkan tangannya sambil meneteskan air mata, dan Nabi berdoa. Hanya kalimat singkat yang terucap dari mulut beliau, ummati, ummati ya Allah, umatku ya Allah, umatku ya Allah. Nangis Nabi itu.
Lihat Nabi Ibrahim mengadukan tentang umatnya, Nabi Isa juga mengadukan tentang umatnya. Terasa berat di hati Nabi memikirkan nasib umatnya, apalagi umatnya yang ada di akhir zaman ini yang nggak pernah ketemu beliau kan. Akhirnya Allah mengutus malaikat Jibril. Tanyakan Jibril kepada Muhammad, apa yang telah membuatnya menangis? Ketika Nabi menyampaikan itu, Allah pun berpesan kembali, sampaikan kepada Muhammad, wahai Jibril, inna sanurdika fi ummatik wala nasu'uk. Sampaikan kepada Muhammad bahwa kami akan membuat Muhammad senang tentang umatnya dan tidak akan membuatnya kecewa. Tuh. Terakhir ya. Terakhir ya Pak. Satu lagi ini. Satu lagi. Satu ketika Nabi sedang duduk, tiba-tiba Nabi menundukkan kepala, dan ternyata Nabi meneteskan air mata, berurai air mata. Para sahabat yang duduk di dekat beliau pun bertanya, kenapa ya Rasulullah? Ada apa? Apa kata Nabi? Wadidtu an laqitu ikhwani. Kata beliau, ternyata yang membuat beliau sedih dan menangis itu, aku rindu, aku ingin sekali bertemu dengan saudara-saudaraku. Para sahabat pun lalu kemudian mengatakan, awalasna ikhwanaka ya Rasulullah, bukankah kami ini adalah saudaramu ya Rasulullah? Kata Nabi, bal antum ashabi. Oh bukan, kalian itu adalah sahabat-sahabatku. Saudaraku yang aku rindukan itu adalah alladzina amanu bi walam yarawni. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepadaku padahal mereka tidak pernah melihatku. Mungkinkah yang dirindukan Rasulullah itu adalah kita? Mudah-mudahan saja ya. Kita nggak pernah lihat wajahnya Rasulullah, kita tidak pernah mencium bau harum badannya Nabi, nggak pernah bisa mencium tangannya, memeluk tubuhnya, kita nggak pernah dengar suara beliau. Tapi kita yakin dengan ajaran yang dibawanya adalah kebenaran, yakin Al-Quran ini adalah wahyu yang disampaikan kepadanya, yang berlaku sampai akhir zaman. Maka keyakinan ini jangan sampai lepas sampai akhir hayat kita. Tetap jaga keyakinan itu. Mudah-mudahan itu menjadi modal nanti di akhirat kita bisa bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana caranya? Kata Nabi, orang yang paling dekat kedudukannya denganku nanti di hari kiamat adalah yang paling banyak bersolawat kepadaku. Artinya nggak peduli dia pernah hidup bertemu dengan Rasul ataupun dia hidup jauh masanya dari Rasulullah, tidak pernah bertemu dengan beliau, asalkan banyak bersolawat kepada beliau, ada harapan nanti di akhirat dekat kita dengan Nabi. Ya, cuma itu yang bisa kita lakukan untuk menumbuhkan kecintaan kita kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Perbanyaklah sholawat, ya. Jangan hanya saat sholat saja, Pak. Ya. Terserah, silahkan mau baca sholawat Ibrahimiyah yang ada dalam sholat itu ataupun sholawat-sholawat yang lain. Nah itulah kira-kira ya beberapa gambaran bagaimana cintanya Rasulullah kepada umatnya. Mudah-mudahan kita ini nanti di akhirat saat dibangkitkan, diakui oleh Nabi sebagai umatnya,
dan tidak diusir saat kita datang mau meminum dari telaganya. Karena Bapak Ibu nanti itu ada orang-orang yang saat dibangkitkan mereka berbondong-bondong datang ke telaganya Nabi ingin meminum dari airnya. Karena siapapun yang minum dari telaganya Rasulullah, dia tidak akan pernah haus selamanya. Tapi ada serombongan orang yang begitu datang mendekat ke haud Nabi, telaga Nabi, diusir oleh penjaganya. Menyingkir kalian. Kalian gak pantas mengaku sebagai umatnya Muhammad. Begitu? Ya Allah, mudah-mudahan kita nggak diusir ya. Mudah-mudahan diakui nanti oleh Rasulullah sebagai umatnya. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Kira-kira cukup jelas Bapak Ibu ya. Ayo tanamkan kecintaan pada anak cucu kita. Jangan sampai mereka nggak kenal dengan nabinya. Karena itu pesan Nabi, addibu auladakum ala salasi khisalin. Didik anak kalian itu 3 perkara. 1, hubbi nabiyikum. Didik mereka agar mereka mencintai nabi kalian. Wa hubbi ahli baitihi. Didik anak kalian supaya anak kalian mencintai ahli baitku, anak cucu keturunan Nabi. Dan yang ketiga, wa tilawatil Quran. Didik anak kalian agar mereka bisa baca Quran. Jangan hanya mengandalkan guru TPQ tuh, yang berkewajiban mengajarkan anak-anak itu bisa baca Quran adalah bapak ibunya, kakek neneknya. Setiap kali anak itu baca Quran, pahalanya ngalir buat orang tuanya, buat kakek neneknya. Tapi kalau anak itu bisa baca Quran karena yang ngajarin guru TPQ-nya, berarti setiap kali dia baca Quran, pahalanya buat siapa? Buat gurunya. Ya. Ya, itu saja. Tidak ada pertanyaan? Ya. Oh, ada. Enggak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ini saya tanyakan menghubung pemaparan Bapak tadi, kan semasa Nabi Nuh kan yang ikut masuk kapal 80 orang, kafir habis semuanya, tidak masuk itu kafir. Yang ingin saya tanya, kafir yang ada sekarang itu dicipta Allah atau datang dari mana? Yang kedua, kan sekarang kan zaman politik, jadi saya pernah membaca dalam hadis yang bunyinya, mungkin kalau salah tolong Bapak luruskan, ar-raji wal murtadi benar, yang berkaitan dengan suap orang yang menyuap, orang yang memberi suap, yang menerima dan memberi masuk neraka, benar. Tapi dalam satu pernah ceramah, orang yang menyuap dan menerima suap itu dosa, sama dosanya, bukan dosa, sama dosanya. Arti dalam pemikiran saya ini mungkin saya yang salah pemahaman, berarti lebih berat ancaman hadis daripada Al-Quran. Hadis itu sahih Pak, tapi saya lupa siapa perawi Pak. Jadi dalam hadis mengatakan pintar pasti masuk neraka, tidak ada taubat. Kalau sudah masuk neraka tidak ada terima taubat Pak. Tapi kalau dosa masih ada taubat, kecuali dosa syirik. Terima kasih Pak. Baik. Bahwa yang ikut di atas kapal Nabi Nuh itu hanya 80 orang. Saat itu memang adalah kelompok yang beriman. Maka manusia yang ada hari ini adalah keturunan dari mereka yang diangkut di atas kapal itu. Makanya di surat Yasin kita menemukan ayat, di antara tanda kekuasaan Allah adalah kami angkut
nenek moyang kalian dulu di atas kapalnya Nuh itu, gitu. Nah, terus orang-orang kafir yang ada dari mana? Ya dari keturunan mereka juga. Cuma setelah perkembangan ini kan banyak, kemudian tidak semuanya jadi orang yang taat. Ya. Dari anaknya Nabi Adam pun kan ada yang menyimpang, gitu. Sama, dari keturunan yang 80 orang ini tidak semuanya terus bertahan istiqomah menjadi orang yang taat. Ada juga yang menyimpang begitu, menjadi orang-orang yang kafir, tidak beriman. Kemudian yang kedua, bahwa orang yang menyuap dan yang disuap itu di neraka. Betul, sahih hadisnya itu. Dan itu artinya adalah kita ini tidak boleh dipengaruhi dengan situasi dan kondisi. Yang harus kita pegang teguh itu adalah hukum syariat. Bahwa menurut syariat yang namanya suap, menyuap itu haram berarti, gitu. Tidak boleh lalu beralasan bahwa kita kan udah biasa, kalau nggak ngasih itu nggak umum. Nah, kan begitu, Pak. Ya, karena sudah terbiasa, akhirnya dianggap itu menjadi lumrah. Terus jadi berubah hukumnya, berarti gitu. Ya, haram-haram dikit. Ya tidaklah. Ya, tetap saja hukumnya. Artinya kalau mau istiqomah, memegang teguh apa yang disampaikan Nabi itu. Ya. Makanya kita berharap nih, ayo, kenapa banyak begitu tuh suap menyuap, kira-kira pendorongnya apa? Ya karena semua itu berawal dari kecurangan, tidak mau jujur, ya kan? Ya tidak ada kejujuran, akhirnya bayar, kan begitu. Makanya ayo mulai hari ini kita sama-sama berjuang untuk menegakkan negara kita di atas kejujuran. Sama-sama kita berjuang menegakkan kejujuran, karena Nabi mengingatkan bahwa alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wal birru yahdi ilal jannah. Kalian harus memegang teguh kejujuran, karena kejujuran akan membuka segala pintu kebaikan, dan kebaikan akan membawa ke sorga. Kalau dimulai dari jujur, maka nanti akan dimudahkan oleh Allah pintu-pintu kebaikan. Ya, memilih pemimpin dengan cara yang jujur akan dimudahkan oleh Allah jalannya untuk melahirkan menteri-menteri yang jujur, begitu. Asal jangan bohong, jujur, jangan curang. Itu aja kuncinya. Insyaallah ya. Mudah-mudahan kita berdoa nih. Ya. Mudah-mudahan gitu. Saatnya kejujuran nanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa cepat singkat saja mungkin. Untuk pertanyaan adalah pertama, tadi juga dikatakan bahwa Rasulullah memang mendoakan setiap sholat itu pada orang Islam. Islam itu kan menjadi orang Islam bersahadat. Nah, apakah dia mengaku Islam? Masa Islam tapi perilakunya itu membenci umat Islam, bahkan Islam sendiri? Apakah itu sebab termasuk yang didoakan oleh Allah, oleh Nabi Muhammad? Itu pertama. Yang kedua, berhubungan dengan umur Nabi ini, saya masih mendengar nanti mungkin bisa lebih tegas saya mendengar dari Pak Ustadz bahwa memang katanya saya mendengar ya bahwa maulid itu bid'ah. Tentu yang dimaksud itu bid'ah dolalah gitu kan. Nah ini saya nggak bisa mikir, karena saya juga mendengar juga bahwa memang tidak bid'ah gitu. Karena ya kalau dilihat juga dari Quran kata innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Jadi dianjurkan berselawat, dan dalam maulid juga kan ada bacaan yang bagus. Apakah ini benar bid'ah? Terima kasih Ustaz. Baik. Yang pertama
Tadi apa tadi ya? Pertama. Hah? Oh, yang doa Nabi ya. Apakah doanya Nabi ini berlaku untuk orang yang ngaku Islam tapi perilakunya tidak mencerminkan orang Islam, bahkan benci dengan orang Islam sendiri? Ya sebetulnya kita bisa ngukur sendiri lah Pak, ya. Kira-kira layak nggak orang itu dapat doanya Nabi atau tidak? Nah, itu ya. Jadi kalaupun ada kebencian di hatinya, asal ada iman sebetulnya. Kalau bicaranya syafaat tadi, syafaat Nabi di akhirat ya. Kalau doa Nabi yang tadi mah yang setiap sholat, ya pastinya untuk orang yang betul-betul beriman dan bertakwa, yang menunjukkan keislaman lahir dan batinnya pastinya. Tapi kalau bicara syafaat Nabi, Nabi sudah memberitahukan tadi, syafaatku itu akan didapat oleh siapa saja dari umatku, asal tidak membawa dosa syirik, asal ada iman di hatinya. Mau dosanya seperti apapun, ada harapan, ya, ada harapan. Tapi kan kembali pada kehendak Allah. Karena untuk dapat syafaat itu pertama ada izin dari Allah pada orang yang memberi syafaat, dan kedua ada ridho dari Allah untuk orang yang mau diberi syafaat. Nah, berarti kan kira-kira tugas kita ini adalah bagaimana kita memantaskan diri menjadi orang yang layak diridhoi oleh Allah. Nah, kira-kira yang begitu layak nggak diridhoi oleh Allah kan itu? Ya udahlah, kita bisa ngukur sendiri ya. Lalu yang kedua bahwa ini Maulid ya. Peringatan Maulid ini bidah apa enggak? Ya bidah, Pak. Nah, cuma memang dalam hal bid'ah ini ikhtilaf ulama. Ada yang membagi bid'ah itu menjadi hasanah ya dan sayyi'ah atau dhalalah. Ada yang tidak mau membagi. Pokoknya setiap bid'ah sesat, setiap sesat neraka. Imam Syafi'i bahkan membagi hukum bid'ah itu bukan cuma dua, ya, bukan cuma dua, ada banyak hukumnya. Dan yang pasti begini, yang dikatakan bid'ah itu jangan hanya dipahami apa yang tidak pernah dibuat oleh Nabi, apa yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Tapi yang dipahami itu harusnya adalah melakukan sesuatu yang tidak ada landasannya atau dalilnya. Artinya melakukan sesuatu yang tidak diperbuat oleh Nabi tapi ada dasarnya. Baik itu ayat Quran ataupun hadis Nabi, ya bukan bid'ah hakikatnya. Memang ada dasarnya gitu. Tidak ada perintah khusus mah. Cuma dalam ayat Al-Quran Allah menyatakan, qul bifadlillahi fabizalika falyafrahu. Katakan Muhammad, dengan karunia dari Allah, dengan itulah hendaknya mereka menunjukkan rasa senang, bahagia. Pertanyaannya, apakah lahirnya Nabi itu karunia atau bukan? Ya, jelas karunia, Pak. Maka ekspresikanlah, tunjukkan kegembiraan dengan lahirnya Nabi, itu dasarnya. Begitu ya, dasarnya ke sana, Pak. Dan tetap dengan catatan apa yang dilakukan kemudian dengan judul memperingati Maulid itu. Selama yang dilakukan tidak ada yang menyimpang dari syariat, tidak dilarang. Tapi jika yang dilakukan menyimpang dari syariat, walaupun peringatan Maulid judulnya, tetapi yang dilakukan bertentangan dengan ajaran syariat, ya jelas sesat biar bagaimanapun. Ya, peringatan Maulid yang dilakukan apa? Ngundang orkes Melayu, joget. Ya maksiat itu mah. Ya, itu jelas dolalah berarti itu. Itu Pak. Nah, insya Allah ya mudah-mudahan bisa memberikan jawaban walaupun barangkali tidak begitu memuaskan ya. Ya wallahu a'lam bishawab. Kira-kira jawaban saya seperti itu, Pak. Baik, cukup ya. Udah jam 6 lewat. Saya mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.